Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Kebebasan berpendapat atau freedom of speech adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang dimanatkan dalam pasal 28I ayat 4 UUD 1945. Meskipun bersifat fundamental, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Bahkan di Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang memiliki perlindungan konstitusional terkuat untuk kebebasan berpendapat atau berbicara di negara maupun di dunia, tetap terdapat batasan-batasan yang berlaku. Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHP masih memuat pasal-pasal yang masih mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Walaupun Presiden Joko Widodo telah berbicara seperti itu, nyatanya menurut survei yang dilakukan oleh LP3S, sebanyak 52% masyarakat merasa ancaman terhadap kebebasan sipil meningkat, yang menyebabkan ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Indonesia semakin menjadi negara yang tidak ramah terhadap kebebasan berpendapat. Masyarakat kerap dibungkam oleh rezim ketika menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau hal-hal yang menyangkut persoalan pejabat publik. Salah satu contohnya adalah kritik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo melalui sebuah poster. Tindakan BEM UI mengkritik sekaligus menjuluki Presiden Joko Widodo The King of Lip Service mendapat sorotan. Usai kritik tersebut dilontarkan, sejumlah pengurus BEM UI dipanggil ke Rektorat UI. Langkah pemanggilan ini langsung mendapat kritik dari sejumlah pihak. Mereka menilai UI tengah berupaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi mahasiswa. Selain itu, mereka juga menganggap UI berlebihan sampai meminta keterangan mahasiswanya yang kritis. Pembungkaman terhadap masyarakat, terutama kepada akademisi, terjadi bukan hanya karena adanya instrumen hukum yang mendukung, melainkan juga karena memang telah terwujudnya kembali sistem otoritarianisme di Indonesia. Berbagai pembungkaman dan tindakan represif dilakukan melalui UU ITE dan tangan aparat. Rezim ini punya banyak nama, salah satunya adalah rezim anti kritik. Negeriku, Indonesia, kebebasan berpendapatku direpresi. Maju kena, mundur kena. Bagaimana menurutmu? Mari diskusi.